Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Medusi. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan wawasan dan inspirasi, bukan untuk menyinggung, menilai, ataupun menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat pesantren yang terkenal akan ilmu agama yang dalam dan para santri yang tekun. Salah satunya adalah seorang pemuda bernama Ibrahim. Ibrahim adalah santri kesayangan seorang ulama terkemuka, Kiai Abdul Rahman, yang sudah lama dikenal bukan hanya karena kepandaiannya dalam agama, tetapi juga karena ketegasannya melawan hal-hal yang berbau tahayul. Namun, suatu malam, Ibrahim mengalami hal yang tak terduga. Saat sedang dalam perjalanan pulang setelah mengaji, ia dihentikan oleh seorang pria tua dengan tatapan tajam dan senyum misterius. Pria itu mengenakan pakaian lusuh dan membawa sebuah tas besar yang tampak berat. Suara-suara aneh terdengar di sekitar mereka, membuat udara semakin pekat dan gelap. Ibrahim merasa ada yang salah, namun ia tak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Ibrahim mencoba untuk tenang meskipun hati kecilnya mulai merasa gelisah. Pria tua itu mulai berbicara dengan suara serak, seolah berbicara dengan kekuatan yang lebih dari sekadar manusia biasa. "Malam ini bukan malammu, nak. Banyak yang menunggu di sini," katanya sambil melirik ke arah hutan yang gelap, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Ibrahim merasa punggungnya merinding, tapi ia tetap teguh. "Apa yang kamu maksud, Pak?" tanya Ibrahim dengan suara sedikit gemetar, namun berusaha untuk menunjukkan keberanian. Pria tua itu tersenyum lebar, memamerkan giginya yang sudah mulai rapuh. "Kamu tidak akan tahu sampai kamu mengikutiku," ujarnya, kemudian melangkah menuju hutan. Tanpa disadari, Ibrahim mengikuti langkah pria itu, meskipun hatinya berkata untuk lari. Ia merasa seolah-olah ada kekuatan yang mengikatnya, tak mampu berbuat apa-apa. Tiba-tiba, suara tawa terdengar dari dalam hutan, disusul dengan bisikan-bisikan yang mengerikan. Ibrahim merasa ada banyak pasang mata yang memerhatikannya. Tiba-tiba, pria tua itu berhenti dan menoleh. "Apa yang kamu cari, nak? Hanya petaka yang akan kamu temui." Ibrahim berdiri terdiam, rasa takut yang semakin membekap tubuhnya. Hutan di sekitar terasa hidup, seolah-olah setiap daun, ranting, dan bahkan udara mengandung ancaman. Pria tua itu mulai bergerak lebih cepat, menyusuri jalan setapak yang semakin gelap. Suara tawa semakin keras, seolah mengalir dari segala arah. Ibrahim semakin merasa bahwa ia telah terjebak dalam permainan yang tak dapat ia pahami. Tiba-tiba, tanpa peringatan, pria itu berbalik dan menghadapi Ibrahim dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. "Kau tidak tahu siapa yang kau hadapi, nak," katanya dengan suara penuh ancaman. "Aku bukan sekadar dukun, aku adalah penjaga gerbang antara dunia ini dan yang lain. Dan kau sudah melangkah terlalu jauh." Ibrahim menelan ludah. Ia sudah mendengar tentang hal-hal aneh yang terjadi di desa ini, tentang orang-orang yang hilang, dan cerita-cerita mengenai dukun yang menguasai kekuatan gelap. Namun, ia tidak pernah membayangkan akan menghadapinya langsung. Seketika, udara menjadi semakin berat, dan Ibrahim merasa ada kekuatan yang tak terlihat mengikatnya, seolah ingin menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Di kejauhan, suara langkah kaki terdengar. Ibrahim menoleh, dan melihat sosok besar yang mendekat dengan cepat. Sosok itu bergerak dengan langkah penuh wibawa, seolah menembus kegelapan itu sendiri. Sosok itu adalah Kiai Abdul Rahman, sang ulama yang selama ini menjadi panutan Ibrahim. Dengan suara yang lantang, Kiai Abdul Rahman berseru, "Lepaskan santriku, wahai dukun penjahat." Suara Kiai Abdul Rahman menggema di tengah hutan yang sunyi, membelah keheningan malam dengan kekuatan yang luar biasa. Tiba-tiba, semua bisikan dan tawa yang sebelumnya terdengar di sekitar Ibrahim menjadi hening. Sang dukun, yang semula terlihat penuh kekuatan, kini hanya tersenyum sinis dan merendahkan. "Ah,
Kiai Abdul Rahman. Aku tahu kau akan datang, ujar pria tua itu dengan nada yang dingin dan penuh kebencian. Ibrahim merasa ada sedikit kelegaan melihat Kiai Abdul Rahman datang, tetapi ketegangan yang ada justru semakin membesar. Kiai Abdul Rahman melangkah maju, dengan wajah yang tegas, matanya memancarkan kewaspadaan dan keseriusan. Apa yang kau lakukan di sini, dukun? Berani mengganggu santriku di tengah malam? Jangan kira aku akan diam saja, katanya, suaranya tenang namun penuh wibawa. Dukun itu tertawa keras, seolah meremehkan ancaman Kiai Abdul Rahman. Kau pikir bisa menghentikanku hanya dengan kata-kata, Kiai? Tanyanya dengan suara menggoda. Aku telah menguasai kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang bisa kau bayangkan. Kekuatan yang bisa membungkam ulama sepertimu dalam sekejap. Namun, Kiai Abdul Rahman tidak terpengaruh. Dengan suara yang semakin lantang dan penuh keyakinan, ia mulai melantunkan doa-doa yang menggetarkan, kata demi kata keluar dengan kekuatan yang semakin meningkat. Ibrahim bisa merasakan ada energi yang menyelimuti udara, seperti sebuah perisai yang melindungi mereka berdua. Kekuatan sang kiai adalah kekuatan yang sangat berbeda, bukan dari ilmu hitam, tetapi dari keyakinan dan keteguhan iman. Dukun itu merasa terpukul, wajahnya mulai mengerut. Kau pikir doa-doamu bisa melawan kekuatan gelap yang aku bawa? Ia melangkah mundur sedikit, lalu mengangkat tangannya, seolah memanggil sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ibrahim merasakan udara sekitar mereka berubah. Malam yang sebelumnya sunyi mulai dipenuhi dengan gemuruh aneh, dan bayang-bayang hitam mulai bergerak-gerak di antara pepohonan. Kekuatan dari dukun itu memang bukan main. Namun, Kiai Abdul Rahman tidak gentar. Inilah saatnya, Ibrahim, katanya dengan tegas, tanpa menoleh. Bersiaplah, karena yang kita hadapi bukanlah manusia biasa. Seiring dengan kata-kata Kiai Abdul Rahman, udara sekitar mereka terasa semakin tegang, seperti ada dua dunia yang saling bertarung di dalamnya. Dukun itu mulai menggerakkan tangannya, dan tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar. Dari bawah tanah, muncul sosok-sosok bayangan yang seolah hidup, makhluk gelap yang berbentuk kabur namun memiliki mata merah menyala. Mereka bergerak cepat, berputar di sekitar Kiai dan Ibrahim, berusaha untuk menjerat mereka dalam kegelapan. Namun, Kiai Abdul Rahman tetap berdiri tegak, tidak gentar. Ia melanjutkan doa-doanya, suaranya semakin lantang, mengisi seluruh hutan dengan kekuatan spiritual yang menggetarkan. Setiap kata doa yang keluar dari mulutnya seolah menciptakan sebuah medan perlindungan di sekeliling mereka. Bayangan gelap itu tersentak mundur, seperti terbakar oleh cahaya yang dipancarkan dari doa-doa sang ulama. Dukun itu semakin marah, matanya berubah menjadi merah menyala, dan dengan suara geram ia mengucapkan mantra-mantra yang mengerikan. Aku akan hancurkan kau, Kiai, teriaknya, sementara tangannya bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, sebuah kabut hitam tebal muncul, menyelimuti mereka semua. Ibrahim merasa tubuhnya seperti terhimpit, seolah ada kekuatan luar biasa yang menekan seluruh tubuhnya. Kiai Abdul Rahman tidak mundur sedikit pun. Ia menutup matanya sejenak, mengumpulkan kekuatan batinnya, lalu dengan suara penuh wibawa ia mengucapkan kalimat yang terdengar lebih kuat dari sebelumnya. Ya Allah, lindungilah kami dari segala kejahatan yang tersembunyi. Seketika, kabut hitam itu mulai terpecah, dan sosok-sosok bayangan yang sebelumnya mengelilingi mereka menghilang satu persatu, seperti terhisap oleh cahaya yang terpancar dari doa sang kiai. Dukun itu tampak mulai kelelahan, wajahnya berkerut dan tubuhnya gemetar. Tidak mungkin, desisnya, sambil mundur satu langkah. Ia tidak menyangka bahwa Kiai Abdul Rahman bisa melawan kekuatan gelapnya dengan cara yang begitu murni dan penuh keyakinan. Namun, ia tidak menyerah begitu saja. Dengan gerakan tiba-tiba, ia melemparkan sebuah benda kecil dari tasnya, sebuah potongan tulang yang diselimuti oleh kain hitam. Begitu benda itu mendarat di tanah, tanah di sekitar mereka mulai bergoyang dan seketika muncul makhluk besar berwarna gelap, dengan mata yang bersinar merah. Makhluk besar itu muncul tiba-tiba, tubuhnya raksasa dan berlapis kulit hitam yang mengkilat seperti batu.
Matanya yang merah menyala menatap mereka dengan kebencian yang mendalam. Tubuhnya seolah terbuat dari bayangan yang hidup, bergerak dengan kekuatan yang mengerikan. Suara gemuruh dari langkah-langkahnya memekakkan telinga, dan bau busuk yang mengerikan menyebar di udara. Ibrahim hampir terjatuh karena getaran hebat yang ditimbulkan makhluk itu, dan tubuhnya terasa sangat lemas. Namun, Kiai Abdul Rahman tetap berdiri teguh, tak sedikit pun gentar. "Jangan takut, Ibrahim," katanya dengan suara yang tetap tenang. "Kekuatan Allah lebih besar dari apapun. Percayalah padaku." Dukun itu berdiri di belakang makhluk gelap, wajahnya penuh kebencian. Ini adalah penjaga yang tak terkalahkan. Tidak ada doa yang bisa menghentikannya. Kekuatan ini akan menghancurkanmu, Kiai. Ia tertawa puas, merasakan kemenangan yang sudah dekat. Namun, Kiai Abdul Rahman hanya menggelengkan kepala. Dengan pandangan yang penuh tekad, ia menatap makhluk itu dan mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang begitu lantang, seolah menggetarkan tanah di bawah kaki mereka. Suara doa-doanya bergema, memenuhi seluruh hutan dan membuat pohon-pohon seolah bergetar. Ibrahim dapat merasakan getaran tersebut, sebuah energi yang begitu kuat, seolah seluruh alam mendukung Kiai Abdul Rahman. Makhluk gelap itu mulai bergerak mundur, terguncang oleh kekuatan doa. Namun, dukun itu tidak tinggal diam. Ia mulai memanggil lebih banyak makhluk dari kegelapan, bayangan-bayangan hitam lainnya muncul dari tanah, berusaha untuk menahan Kiai Abdul Rahman. Namun, setiap kali makhluk itu bergerak mendekat, sinar doa Kiai Abdul Rahman semakin terang, mengusir mereka mundur. Tiba-tiba, dukun itu mengangkat tangannya lagi, dan sebuah cahaya merah menyala dari tubuhnya, memancarkan kekuatan gelap yang begitu besar. "Kau tidak akan menang, Kiai," teriaknya. "Aku akan mengakhiri hidupmu malam ini." Cahaya merah yang dipancarkan oleh dukun itu begitu kuat, seakan-akan seluruh hutan menjadi tempat pertempuran antara dua kekuatan besar. Kekuatan gelap yang dibawa oleh dukun dan kekuatan terang yang dipancarkan oleh doa Kiai Abdul Rahman. Makhluk-makhluk gelap yang sebelumnya mundur kini kembali maju dengan lebih berani, seakan mendapat dorongan dari kekuatan sang dukun. Mereka bergerak cepat, menghantam dengan kekuatan yang mengerikan, seperti ingin menelan segala yang ada di hadapan mereka. Namun, Kiai Abdul Rahman tetap teguh. Ia melangkah maju, menambah kekuatan dalam setiap lafaz doanya. "Bismillahirrahmanirrahim." Suaranya menggema, seperti suara petir yang menggelegar di tengah hutan. Sinar putih mulai menyelubungi tubuhnya, memancarkan cahaya yang begitu terang hingga membuat makhluk-makhluk gelap itu terhenti, kebingungan, dan bahkan takut. Ibrahim, yang semula merasa takut, kini merasakan sesuatu yang luar biasa. Tubuhnya seolah terangkat, dipenuhi oleh energi yang murni dan penuh harapan. Ia tahu, hanya Kiai Abdul Rahman yang bisa mengalahkan kegelapan ini. Tanpa ragu, ia bergabung dengan sang Kiai dalam doa, meskipun hanya dengan kata-kata yang terbata-bata. "Ya Allah, lindungi kami," ucapnya dengan tulus. Dukun itu mulai menggertakkan giginya, merasa terpojok oleh kekuatan yang luar biasa ini. "Kalian pikir doa bisa mengalahkan kekuatan sejati?" teriaknya, marah. Ia melangkah maju dan menekan telapak tangannya ke tanah. Dalam sekejap, tanah itu mulai pecah, mengeluarkan asap hitam yang pekat, seolah ingin menelan seluruh dunia. Dari celah-celah tanah itu muncul sosok-sosok hitam yang lebih besar, makhluk-makhluk yang menyerupai monster dari alam lain. Namun, Kiai Abdul Rahman tidak gentar. Ia terus melantunkan doa, semakin keras, semakin cepat. Kali ini, dengan satu seruan yang penuh kekuatan, ia berkata, "Dengan izin Allah, aku perintahkan kalian pergi." Dalam sekejap, cahaya putih yang sangat terang memancar keluar dari tubuh Kiai Abdul Rahman, menyapu seluruh hutan dengan kekuatan yang luar biasa. Makhluk-makhluk gelap itu mulai hancur, diseret oleh sinar yang tak bisa mereka lawan. Dukun itu terhuyung mundur, wajahnya terdistorsi oleh kemarahan dan ketakutan. "Ini belum selesai, Kiai," teriaknya, namun tubuhnya sudah mulai gemetar.
Cahaya yang dipancarkan oleh Kiai Abdul Rahman semakin menyengat, memaksa dukun itu untuk mundur lebih jauh, sampai akhirnya ia terjatuh ke tanah. Lemas, dengan tangan gemetar mencoba menggerakkan tubuhnya yang semakin lemah. Dengan dukun yang terjatuh di tanah, tubuhnya lemah dan gemetar, Kiai Abdul Rahman melangkah maju, matanya penuh wibawa, dan suara doanya mulai mereda. Udara di sekitar mereka terasa lebih tenang, meskipun bayang-bayang gelap masih mengintai dari kejauhan. Ibrahim merasa sebuah kelegaan yang mendalam, namun ia tahu bahwa ini belum berakhir. Kekuatan yang dimiliki oleh dukun itu tidak akan mudah hilang begitu saja. Kiai Abdul Rahman berhenti sejenak, berdiri di atas tanah yang baru saja diguncang oleh kekuatan gelap. "Lihat, Nak," kata Kiai Abdul Rahman kepada Ibrahim, "kekuatan gelap hanya bisa dihentikan oleh cahaya iman yang sejati. Tidak ada ilmu hitam yang lebih kuat dari kekuatan Allah." Dukun itu, meskipun lemah, masih mampu mengangkat kepala dan memandang Kiai dengan tatapan penuh kebencian. Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi," desisnya. "Aku hanyalah seorang dukun. Aku melayani kekuatan yang lebih besar dari apa yang bisa kalian bayangkan. Kalian akan melihat." Namun, sebelum ia sempat melanjutkan perkataannya, Kiai Abdul Rahman menundukkan kepalanya sejenak dan mulai mengucapkan beberapa ayat Al-Quran yang lebih dalam. Dengan setiap kata yang terucap, udara di sekitar mereka semakin murni, dan kekuatan yang berasal dari sang Kiai semakin menguat. Ibrahim bisa merasakan sebuah getaran halus, yang seperti membersihkan segala sesuatu yang kotor dan gelap di sekitar mereka. Makhluk-makhluk gelap yang tersisa mulai menghilang satu persatu, disapu oleh cahaya doa Kiai Abdul Rahman. Dukun itu mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya seperti dihantam oleh gelombang yang begitu kuat, hingga ia terjatuh kembali ke tanah. Wajahnya berubah pucat pasi, dan matanya mulai menampakkan rasa takut yang mendalam. "Tidak, ini tidak bisa," desisnya dengan suara tercekat. Ibrahim yang menyaksikan semua ini merasa cemas. "Kiai, apakah kita sudah menang?" tanyanya, meskipun ia sudah bisa merasakan bahwa kekuatan dukun itu benar-benar hampir habis. Kiai Abdul Rahman menatap Ibrahim dengan senyuman yang tenang. "Insya Allah, kita sudah menang. Namun, kita harus berhati-hati. Kekuatan yang seperti ini tidak mudah hilang, dan dukun ini pasti memiliki kaki tangan yang tersembunyi." Walaupun dukun itu sudah terjatuh dan kekuatan gelap yang sebelumnya menyelimuti hutan kini mulai surut, Ibrahim masih merasa tidak tenang. Ada sesuatu yang tidak beres. Kiai Abdul Rahman berdiri dengan tegap, matanya memandang ke segala arah, seolah mengantisipasi bahaya yang belum sepenuhnya pergi. "Hati-hati, Ibrahim," katanya dengan nada serius. "Ini belum selesai. Dukun ini hanya sebuah alat. Ada kekuatan yang lebih besar di baliknya." Ibrahim merasakan sekujur tubuhnya merinding. "Apa maksudnya, Kiai? Bukankah kita sudah mengalahkannya?" Kiai Abdul Rahman menggelengkan kepala, matanya tajam menatap dukun yang masih tergeletak di tanah. Wajahnya penuh kebencian. "Kita memang sudah mengalahkannya untuk sementara. Tapi dia tidak akan begitu saja menyerah. Ini hanya perangkap terakhir." Tanpa peringatan, dukun itu tiba-tiba mengangkat kedua tangannya ke langit. Langit yang sebelumnya terang dengan cahaya doa Kiai Abdul Rahman mendadak gelap kembali, seakan langit malam menelan cahaya itu. Suara mendengung terdengar, jauh di atas kepala mereka. Dari tubuh dukun itu keluar energi gelap yang mengerikan, menyebar dalam bentuk kabut hitam yang mengalir seperti sungai beracun. Kabut itu merayap perlahan, menuju ke segala arah dengan kecepatan yang luar biasa. "Ibrahim, tutup matamu!" Kiai Abdul Rahman berteriak, dengan tangan terangkat, seolah memanggil kekuatan dari alam. Ia melanjutkan doa-doa dengan cepat, menebarkan cahaya terang dari setiap kata yang keluar dari mulutnya. Namun, kabut hitam itu tetap mendekat dengan ganas, menutupi segala yang ada di depannya, seperti hendak mengubur mereka dalam keputusasaan. Ibrahim mencoba menutup matanya dan melindungi diri dengan kedua tangan. Namun kabut itu masuk begitu cepat, membuatnya tercekik dan sesak. "Kiai!" teriaknya,
merasa tak berdaya. Apa yang terjadi? Kenapa kita tidak bisa menghindarinya? Kiai Abdul Rahman tetap berdoa dengan tenang, meskipun kabut itu semakin tebal. Tenang, nak. Ini adalah ujian terakhir. Kekuatan ini hanya bisa dihentikan dengan keyakinan yang lebih besar. Percayalah, Allah tidak akan membiarkan kita terjerat dalam perangkap ini. Ibrahim merasakan tubuhnya mulai lemas, napasnya sesak. Dalam kegelapan kabut itu, ia mendengar suara-suara aneh, bisikan yang menakutkan, tawa yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Kau akan mati di sini, Kiai. Suara dukun itu kembali terdengar, kali ini dengan tawa penuh kemenangan. Kau tidak bisa menang. Semua ini sudah ditentukan. Namun, Kiai Abdul Rahman tetap tidak bergeming. Ia terus berdoa, semakin dalam dan lebih penuh keyakinan. Ya Allah, bantu kami. Hanya Engkau yang memiliki kekuatan untuk mengalahkan segala kejahatan. Tiba-tiba, sebuah cahaya menyilaukan muncul dari tubuh Kiai Abdul Rahman, lebih terang dari sebelumnya. Kabut hitam itu mulai terpecah, seolah terhantam oleh kekuatan yang lebih besar. Dari cahaya tersebut, sebuah bentuk besar muncul, sebuah sosok yang luar biasa, sosok malaikat yang berkilau dengan cahaya ilahi, memancar dengan kekuatan yang tak terlukiskan. Cahaya ilahi yang terpancar dari Kiai Abdul Rahman begitu memukau, hingga tanah di sekitar mereka pun bersinar, seolah dipenuhi oleh energi suci yang tak terbendung. Sosok malaikat yang muncul dari dalam cahaya itu memiliki wajah yang penuh kedamaian, namun di balik mata-matanya yang tajam, terdapat kekuatan yang luar biasa. Dengan sayap-sayap besar yang berkilau, malaikat itu berdiri tegak, menyelimuti Kiai Abdul Rahman dan Ibrahim dalam perlindungannya. Dukun yang masih tergeletak di tanah itu terlihat semakin lemah. Wajahnya pucat, seakan tubuhnya sudah tidak mampu lagi menahan kekuatan dari cahaya yang begitu murni. Tidak, ini tidak mungkin, teriaknya dengan suara yang penuh ketakutan. Ia berusaha berdiri, namun tubuhnya tidak mampu bergerak. Kekuatan gelap yang sebelumnya begitu dominan kini seolah terhisap oleh cahaya yang mengelilingi mereka. Sosok malaikat itu melangkah perlahan mendekati dukun, dan dengan satu gerakan tangan yang lembut, ia mengangkat tubuh dukun itu dengan mudah, membawanya ke udara. Dukun itu menjerit, namun tidak ada yang bisa ia lakukan. "Apa yang kalian inginkan dariku?" teriaknya, matanya penuh ketakutan. "Aku hanya melayani yang lebih besar. Aku tidak bisa melawan kalian." Kiai Abdul Rahman berdiri tegak, matanya menatap dengan penuh wibawa. "Kekuatanmu hanyalah ilusi, dukun. Kekuatan sejati adalah milik Allah, dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kamu sudah menghancurkan banyak kehidupan dengan ilmunya yang salah. Sekarang saatnya kamu menghadapi akibatnya." Dengan perlahan, malaikat itu memutar tubuh dukun itu, dan dalam sekejap, tubuhnya terhempas jauh ke dalam kegelapan, hilang dari pandangan mereka. Kabut hitam yang sebelumnya menghalangi penglihatan mereka pun mulai sirna, dan langit kembali cerah, seperti tanda kemenangan setelah badai yang begitu mencekam. Ibrahim berdiri dengan terengah-engah, meskipun ia merasa lelah, namun ada rasa lega yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Ia menatap Kiai Abdul Rahman dengan penuh rasa hormat. "Kiai, kita menang, kan?" Kiai Abdul Rahman mengangguk perlahan, namun matanya tetap tajam, seolah masih waspada. "Alhamdulillah, kita menang, nak. Namun, kita harus ingat bahwa kekuatan gelap seperti ini tidak akan berhenti begitu saja. Mereka akan selalu mencari jalan untuk kembali. Tapi selama kita teguh dalam iman dan selalu mengingat Allah, tidak ada kekuatan yang bisa menandingi kita." Ibrahim mengangguk, menyadari bahwa perjalanan mereka belum selesai. Ia tahu bahwa masih banyak ujian yang akan datang, dan mereka harus terus berjaga, terus berdoa. Namun malam itu, di bawah cahaya bulan yang kembali bersinar terang, ia merasa aman, karena ia tahu, selama ada Kiai Abdul Rahman di sampingnya, kegelapan tak akan pernah bisa menang. Malam itu, mereka berdua berdiri di tengah hutan, melihat langit yang kembali cerah, sementara alam seakan merayakan kemenangan mereka. Tapi dalam hati Ibrahim,
Ada pemahaman yang mendalam, kemenangan itu bukan hanya tentang mengalahkan musuh yang tampak, tetapi tentang kekuatan iman yang tak terlihat, yang mampu mengalahkan kegelapan sejati.